Caldelli mempersembahkan Micromastery, yaitu keterampilan menguasai hal-hal kecil yang bermanfaat untuk bidang yang lebih luas. Seringkali seseorang dicekoki bahwa harus menetapkan minat hanya pada satu bidang, seakan 10.000 jam melatih diri secara keras dibutuhkan untuk mencapai mastery. Namun nyatanya, sebagian besar orang-orang sukses, termasuk peraih Nobel Prize, menghabiskan waktu luang mereka untuk belajar keahlian dan aktivitas baru. Micromastery merupakan pendekatan baru dalam menghadapi setiap tantangan dalam menguasai berbagai keahlian, dimulai dari hal kecil. Dengan memahami Micromastery, Anda kemudian dapat mempraktekkan dan semakin bertumbuh dalam menguasai sejumlah skills. Anda akan melatih diri sebagai pembelajar yang tidak takut gagal, menuangkan semakin banyak kreativitas, meningkatkan kesehatan pikiran dan fisik diri Anda. Jadi mulailah dari hal-hal kecil sederhana, dan Anda akan mudah menguasainya. Beberapa hal menarik yang akan kita bahas antara lain. Apa itu Micromastery? Mengapa struktur itu penting dalam menguasai Micromastery? Bagaimana menguasai beberapa Micromastery dan mensinergikannya? Bagaimana melakukan dynamic learning dan menemukan effort hotspots Anda? Mengapa Anda perlu mengendalikan ledakan kreativitas? Mari kita mulai. Untuk menguasai sesuatu, Anda tidak perlu lagi waktu bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Hidup bisa menjadi begitu penuh dan tumpah ruah. Saat Anda ingin melakukan banyak hal, melihat dunia, dan mencoba mempelajari hal-hal baru, mungkin itu semua bisa terasa too much. Pernahkah Anda merasa tidak lagi tertarik dengan apapun, karena Anda mengira bahwa untuk menguasai sesuatu Anda membutuhkan waktu bertahun-tahun mempelajarinya? Namun, sesungguhnya Anda harus punya energi untuk tetap memiliki keinginan mempelajari hal baru dan membuat sesuatu yang baru. Tak harus sesuatu yang besar. Mulailah dengan hal kecil. Start humble. Misalnya Anda sudah lama ingin belajar memasak, tapi terus menunda-nundanya. Mulailah dengan masakan sederhana seperti omelet. Membuat hal sederhana dengan luar biasa adalah latihan yang penting dalam mengasah kemampuan Anda. Micromastery ialah penguasaan mandiri dalam melakukan sesuatu, dimulai dari hal sederhana yang terhubung dengan bidang yang lebih besar. Anda dapat menyempurnakan hal kecil yang Anda pelajari, atau berpindah ke yang lebih besar. Dan tak selalu butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Micromastery dilakukan secara berulang dan Anda dapat mengukur keberhasilannya. Hal ini dapat membawa kepuasan dan kebahagiaan bagi Anda dalam melakukannya. Ini juga merupakan pendekatan yang kita lakukan saat masa kecil, yakni tidak menyerap semua hal fundamental secara langsung, tetapi satu persatu, lalu pindah ke hal lainnya. Pendekatan Micromastery mengarahkan Anda menguasai suatu skill yang melekat dalam diri Anda, sehingga Anda mengingat prosesnya, bisa menunjukkan dan mengajarkannya pada orang lain. Dan, dengan Micromastery Anda bisa merasakan keberhasilan-keberhasilan kecil sebagaimana Anda mulai mengerjakannya. Karena bila Anda tidak meraih mikrosukses di sepanjang Anda melakukan sesuatu, Anda cenderung akan merasa putus asa dan menyerah, apalagi bila mempelajarinya secara mandiri. Untuk itu, Anda membutuhkan Micromastery. Struktur dalam menguasai Micromastery. Memahami struktur akan membantu Anda mempelajari Micromastery dan membantu mengidentifikasi hal lain yang potensial untuk Micromastery. Setiap Micromastery di dalam berbagai bidang memiliki struktur yang pasti, yakni 1. The entry trick, 2. The rapid barrier, 3. Background support, 4. The payoff, 5. Repeatability, 6. Experimental possibilities. Tahap entry trick merupakan cara cepat untuk menjadi pegangan dasar Anda dalam memulai sesuatu. Tahap ini membantu mengatasi hambatan dalam memulai hal baru yang Anda latih dan pelajari. Entry trick ini misalnya seperti metode sederhana memegang kuas dalam melukis, atau memisahkan putih dari kuning telur saat membuat omelet, dan berbagai trik awal lainnya dalam skill yang Anda asah. Tahap The Rapid ini merupakan titik di mana Anda menemukan dua keahlian yang dibutuhkan untuk dapat melakukannya. Anda mulai mengkoordinasikan dalam pikiran Anda.
Contohnya dropet, juggling, membutuhkan high rapid berir. Anda perlu kemampuan untuk menangkap dan melempar dengan tangan Anda di waktu bersamaan. Triknya adalah fokus melempar sejenak, lalu fokus menangkap. Tahap background support ialah tahap di mana Anda mulai membutuhkan peralatan atau tools, serta waktu dan pikiran yang terbuka dalam melatih diri menguasai hal yang Anda pelajari. Perlengkapan yang mendorong Anda untuk tetap berlatih lagi dan lagi. Tak hanya perlengkapan, tetapi juga suasana, lingkungan dan orang-orang yang mendukung Anda untuk terus berlatih. Tahap the payoff, yakni tahapan di mana Anda mulai dapat menguasai dan merasa berhasil, sehingga membuat Anda ingin mengulang dan berlatih lagi. Anda perlu memahami bahwa memasak bukanlah mikromasteri, tapi memasak omelet merupakan mikromasteri. Mengemudi bukanlah mikromasteri, tapi menguasai penggunaan rem tangan ialah mikromasteri, dan seterusnya. Pada tahap repeatability, Anda sudah mampu mengulang skill yang Anda kuasai, sehingga itu bisa dilakukan secara mengalir. Ketika Anda berlatih berulang, Anda akan melihat peningkatan dalam menguasai keahlian tersebut. Sehingga Anda semakin percaya diri, dan melihat diri Anda lebih baik dalam melakukan skill tersebut. Tahap Experimental Possibilities. Mikromasteri seperti halnya miniatur laboratorium, tempat Anda melakukan eksperimen yang akan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan Anda. Sehingga membuat Anda semakin menguasai suatu bidang. Cara menguasai beberapa mikromasteri dan mensinergikannya. Memiliki satu mikromasteri cukup baik, namun naturalnya orang ingin memiliki lebih dari satu. Bila keahlian yang Anda kuasai berada pada area bidang yang sama, maka Anda akan semakin dekat untuk menguasainya. Tetap fokus dan tetap berada pada jalur, bukan berarti Anda hanya bisa tertarik pada satu bidang saja. Melakukan hal yang sama setiap hari tentulah akan membosankan. Untuk itu, lakukanlah sesuatu yang sama pada periode waktu tertentu dengan tujuan menguasai suatu keahlian. Anda kemudian dapat berpindah pada hal baru lainnya, yakni menguasai keahlian baru lainnya. Tetaplah berada pada jalurnya sampai kemudian Anda menguasainya, lalu Anda dapat berpindah jalur. Mikromasteri membuat perpindahan jalur menjadi lebih mudah dan terencana. Sebab dalam hal ini kita bukan ingin menjadi spesialis. Apabila Anda memiliki anak dengan talenta khusus dalam sains dan memiliki ketertarikan pada matematika dan fisika, kemungkinan besar Anda akan mencoba mencarikannya pengajar matematika, berharap anak Anda meraih prestasi dari spesialisasinya di bidang tersebut. Walter Alvarez, seorang dokter, melihatnya dengan cara yang berbeda. Anaknya, Louis, memiliki talenta dalam bidang sains, namun ia memilih menyeimbangkan keilmuan tersebut dengan mengirim Louis ke sekolah seni dan kreativitas. Daripada mempercepatnya menguasai kalkulus, Louis belajar teknik menggambar dan kreativitas, yang membuatnya kemudian justru tidak berhenti belajar sains. Di tahun 1968, ia meraih Nobel Prize di bidang fisika. Seni dan kreativitas merupakan bentuk natural dari mikromasteri karena sifatnya self-contained, scalable, repeatable dan define. Bahkan seniman dan penulis juga memperoleh inspirasi dari non-arts background. Mengembangkan keterampilan motorik halus juga sangatlah penting. Salah satu contohnya yakni pada keberhasilan seorang astronot Amerika bernama Story Musgrave. Ia bertumbuh di lingkungan pertanian, di mana ia belajar keahlian utak-atik dan memperbaiki banyak hal. Keahlian ini juga yang digunakannya di stasiun ruang angkasa, sejalan dengan latar belakang pendidikannya di bidang engineering dan kedokteran. Pencapaian-pencapaian yang dijelaskan tersebut memiliki kesamaan, yakni ada sinergi yang kuat dari beberapa bidang keahlian yang dimiliki. Dengan memiliki beberapa mikromasteri, Anda dapat menggunakannya untuk dampak yang lebih besar. Sinergi merupakan energi ekstra yang saling memberi manfaat satu dengan lainnya. Anda juga dapat membagi atau memecah aktivitas besar menjadi beberapa mikromasteri. Lakukan dynamic learning dan temukan effort hotspots Anda. Static learning atau pembelajaran statis adalah tentang mengikuti tahapan dan langkah-langkah.
Sedangkan dynamic learning atau pembelajaran dinamis, ialah tentang hubungan antara langkah-langkah, dan seberapa besar penekanan pada setiap bagiannya. Saat Anda belajar, pada dasarnya, dengan menyimak dan memperhatikan orang lain. Ini merupakan cara bagaimana kita memberi penekanan dan mengoreksi setiap tahapan langkah yang kita lakukan. Dalam pembelajaran dinamis, ada 3 poin penting, yakni kepercayaan diri, terpusat, dan seimbang. Dengan keseimbangan yang semakin baik, rasa percaya diri Anda pun semakin baik. Ketika Anda punya rasa percaya diri, Anda merasa lebih yakin dengan titik pusat, yang menjadi fokus kemampuan dan kesadaran Anda. Menemukan titik pusat ketika mempelajari mikromasteri, dapat memberi Anda dorongan kepercayaan diri. Mikromasteri bertujuan untuk membuat latihan Anda menjadi lebih mudah, sebab tantangan terbesar dalam belajar dan berlatih, adalah menyerah karena lamanya waktu yang dibutuhkan. Apa yang membuat orang seringkali gagal dalam menguasai suatu keahlian, ialah mereka tidak mengetahui effort hotspots-nya. Identifikasilah effort hotspots Anda dalam setiap aktivitas, sehingga Anda dapat mengenali dan memahami, pada waktu kapan Anda dapat mendayagunakan energi Anda secara maksimal. Apabila Anda mengalami hambatan dalam mempelajari mikromasteri secara cepat, itu bisa berarti karena Anda melewatkan hal penting yakni effort hotspot Anda. Cara mengendalikan ledakan kreativitas yang bisa saja muncul saat mikromasteri. Setelah Anda terbiasa menguasai hal-hal kecil, Anda akan menemukan bahwa cara Anda memandang sesuatu tak lagi dengan sebelah mata. Anda perlahan mengizinkan diri Anda untuk tertarik dengan banyak hal. Anda tidak perlu menjadi pribadi yang terlalu membatasi diri. Serta minat dan ketertarikan Anda tak lagi dangkal. Dengan kemampuan mikromasteri pada hal-hal yang Anda kerjakan, Anda akan memiliki bekal percaya diri untuk menjadi lebih kreatif. Kita dapat menerapkan beberapa teknik mikromasteri dalam sejumlah aktivitas, seperti belajar menulis dialog, memanggang roti, membuat sushi, menanam pohon bonsai, atau melakukan tenggol. Selain itu, juga membuat tulisan tangan yang indah, menguasai teknik tawar-menawar, berlatih menjadi fotografer jalanan, mendesain baju sendiri, belajar presentasi 15 menit tentang subjek tertentu, berlatih menyanyi, serta aktivitas lain yang dapat Anda pelajari dan kuasai. Jadi, melalui pemahaman mikromasteri, Anda kemudian dapat mempraktekkan dan semakin bertumbuh dalam menguasai sejumlah skills. Pendekatan mikromasteri dapat dilakukan oleh siapapun. Anda bisa merasakan keberhasilan-keberhasilan kecil sebagaimana Anda mulai mengerjakannya. Mikromasteri dilakukan secara berulang dan Anda dapat mengukur keberhasilannya. Setelah Anda terbiasa menguasai hal-hal kecil mikromasteri, Anda akan mengizinkan diri Anda untuk tertarik dengan banyak hal. Dan ketertarikan Anda tak lagi dangkal. Identifikasilah effort hotspots Anda dalam setiap aktivitas. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya.